Shalom anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah online kita minggu ini. Semuanya sehat-sehat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Semua sudah siap? Siap ya anak-anak, tetap semangat ya. Kita beribadah walaupun ibadah kita hanya dengan online. Mari anak-anak, kita semua memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan menyanyikan satu pujian hari ini, Ku Rasa Bahagia. Boleh tepuk tangan ya. Hari ini ku rasa bahagia.
Nah anak-anak, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa ya anak-anak ya, memberikan persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop ataupun ke dalam celengan. Nanti memberikannya kita titipkan pada orang tua kita waktu pergi ke gereja atau melalui bank ditransfer. Nah anak-anak, untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Mari anak-anak kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ajarkanlah kami agar kami dapat memberikan persembahan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kaki. Pada minggu ini akan disampaikan oleh kakak kita Vivian.
Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Halo adik-adik, udah pada siap buat dengar cerita firman Tuhan belum nih? Nah, untuk tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Berkati agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati juga aku yang akan menyampaikan firman-Mu agar firman yang disampaikan pun bisa dapat diterima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita baca Alkitabnya dulu dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Judulnya adalah Yesus adalah terang dunia. Kita baca bareng-bareng ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepadanya, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan nih, sebelum kita bahas tentang bacaan kita hari ini, aku ada pertanyaan nih buat adik-adik seputar pengetahuan tentang tata surya, tentang planet, benda-benda di langit. Pasti adik-adik juga udah belajar kan di sekolah. Pertanyaannya simpel banget nih. Adik-adik tahu nggak, benda langit apa yang paling terang? Bulan, bintang, matahari? Yang mana nih? Antara tiga itu. Yes, benar banget. Matahari. Kenapa matahari ini paling terang? Karena matahari ini yang jadi sumber cahaya kita dan dia punya terangnya sendiri. Bahkan bulan pun itu sebenarnya nggak punya terangnya sendiri adik-adik. Jadi bulan ini dapat terangnya dari pantulan sinar matahari. Jadi sinar matahari mantul ke bulan, baru bulan ini bisa punya terang yang akhirnya bisa nerangin kita pada waktu malam. Nah, adik-adik tahu nggak sih, kalau Tuhan Yesus itu ibarat matahari nih buat kita. Kenapa? Pertama, karena Tuhan Yesus bisa mengusir kegelapan dari kita. Seperti cahaya matahari juga nih yang bisa mengusir gelap kan. Kalau misalnya siang terang ada matahari, pasti kita mudah nih nemuin jalan, bisa lihat kanan kiri, bisa lihat bunga, bisa lihat apapun juga. Dan yang kedua, dengan adanya sinar atau terang, kita pasti bisa nemuin jalan. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan jelas. Bayangin aja nih, kalau misalnya kita merem, gelap, nggak ada cahaya apapun, kita pasti susah kan buat ngelihat jalan. Mungkin kita akan kepetok meja, kepentok kursi, karena kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita, apa yang ada di sekeliling kita. Benar kan adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu kayak cahaya matahari nih, yang bantu kita untuk menemukan jalan. Nah, Tuhan Yesus itu juga adalah terang hidup kita. Karena ia selalu mengatakan dan menyatakan, melakukan kebenaran, dan menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus nggak menghakimi dengan ukuran manusia. Mungkin kita bisa salah nih dalam menghakimi orang lain. Misalnya menurut kita, dia salah, dia benar. Tapi Tuhan Yesus nggak gitu, karena Tuhan Yesus punya penghakimannya sendiri, dan udah pasti adil.
Nah, sebenarnya Tuhan Yesus juga pengen nih, kita bisa jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran di sekeliling kita. Tapi gimana caranya ya? Sebenarnya ada banyak caranya nih. Misalnya berperilaku benar, tidak mencontek, mau membantu teman kita yang lagi kesusahan, tidak mudah mengeluh nih. Nah, adik-adik bisa nggak nih? Sebenarnya caranya masih banyak. Misalnya yang lain rajin, bantu papa mama, terus apalagi yang nggak gosip. Nah, tapi pasti ada tantangannya kan. Karena untuk melakukan ini tentunya nggak mudah kan. Tantangannya ini mungkin yang kita alamin. Pertama, males belajar nih, jadi akhirnya kita nyontek. Mager, aduh males banget nih mau bantu tapi mager. Ikut-ikutan teman, sebenarnya ikut-ikutan teman selama itu baik itu nggak apa-apa. Tapi kalau ikut-ikutan temennya contek, gosip, lebih baik tidak ya adik-adik. Nah, setelah kita tahu caranya, kita tahu tantangannya, ada pertanyaan nih yang muncul yang adik-adik harus jawab sendiri. Nah, apakah adik-adik ini udah jadi terang bagi sesamanya? Apakah sudah atau kayaknya masih sayup-sayup nih terangnya atau malah belum nih? Nah, buat adik-adik yang kira-kira terangnya kayaknya masih sayup-sayup, masih kadang iya, kadang enggak, atau malah belum, nggak apa-apa. Poinnya itu kita mau belajar dan mau usaha. Selama kita mau belajar dan mau usaha, nggak apa-apa. Nantinya kita akan bisa jadi terang bagi sesama kita. Nah, caranya gimana? Pertama, yuk sama-sama kita belajar dan usaha untuk mau menerima terang itu dulu, mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan dari situ kita belajar nih mencontoh Tuhan Yesus untuk jadi terang bagi sesama kita. Nah, karena Tuhan Yesus juga sebenarnya udah kasih terang ke kita, tinggal kitanya nih mau terima terang itu atau enggak. Karena kadang yang jadi penghalang kita menerima terang itu sendiri dan menjadi terang, itu ada dosa-dosa kita nih. Ibaratnya kayak misalnya matahari, Tuhan Yesus sudah kasih sinar ke kita, tapi ada awan-awan dosa nih yang nutupin matahari itu. Sampai akhirnya cahayanya tuh nggak sampai ke kita. Nah, jadi biar matahari yang nggak ketutup, biar sinar yang nggak ketutup, yuk kita menjauhi dosa-dosa itu dengan cara menerima Tuhan Yesus, melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran, tidak mencontek, berbuat baik. Nah, pasti adik-adik pada bisa semua kan? Aku yakin sih adik-adik pasti pada bisa semua, asal kita mau usaha. Oke adik-adik? Nah, untuk ayat hafalannya dari Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, ayat hafalannya dihafal biar jadi pengingat kita juga untuk mau jadi terang dunia. Pasti pada bisa semua kan mau jadi terang bagi sesama kita. Oke adik-adik? Nah, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, yuk sama-sama kita berdoa agar kita diberi kemampuan untuk jadi terang bagi sesama kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati agar kami anak-anak-Mu bisa menjadi terang-terang bagi sesama kami. Tuhan yang memampukan kami, yang membantu kami agar kami bisa menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Dunia
anak-anak, kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Engkaulah terang dunia. Kami mau hidup dalam terang-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak ada lagi kegelapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita menerima berkat Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu berkat Tuhan.